Kita tetap mengharapkan, mendorong, mendoakan supaya dunia pendidikan Indonesia itu maju ya. Itu kan dorongan kita ya. Resource mereka menurut saya ya, saya lebih mudah menemukan buku-buku atau referensi yang saya perlukan ketika saya studi di sana dibandingkan ketika saya studi di sini. Selalu didorong untuk mengeluarkan opini. Kalau di sini memang kalau ditanya ada yang mau beropini pasti kayak lihat-lihatan gitu ya. Bersyukur kepada Tuhan, saya dapat program PhD di Belanda, dan Belanda ini by default semua program PhD itu free. Saya terus merenung ya, ini lama-lama kerohanian saya bisa merosot nih gitu loh. Akhirnya saya ya mau nggak mau 1 tahun selesai gitu loh. Yang ini beneran puji Tuhan sih, karena konsepnya saya tuh attempt ke-17 kali Pak, baru dapat LPDP. Message-nya adalah bahwa kesempatan ini ada. Jadi kita jangan sampai pakai biaya sebagai alasan untuk kita tidak bisa studi lanjut atau tidak bisa studi lah ya. Berjumpa lagi di dalam Truth and Love Podcast yang diselenggarakan oleh Gary Kobonjeruk bersama saya Pendeta Anton. Saya akan berbincang-bincang bersama-sama dengan 2 rekan tentang studi luar negeri, apakah itu satu kesempatan atau satu jebakan. Bersama saya ada Harwin dan juga ada Evin yang keduanya pernah menempuh studi di luar negeri. Mungkin kita mulai dulu dengan Harwin, studi apa di negara mana? Ya, saya waktu itu ya dalam anugerah Tuhan mendapat kesempatan untuk studi S2 Master di University of Manchester, itu ada di UK, United Kingdom, Inggris. Studinya adalah ya kalau intinya berkaitan dengan chemical engineering, some kind of advanced chemical engineering. Tapi ada bagian lebih detail lagi, saya sebut nanti pusing. Bagaimana dengan Evin? Ya, kalau saya juga puji Tuhan, saya S2 di UK juga, tapi di Scotland. Itu saya ambil Management with Human Resource di University of Glasgow. Kalau Pak Un sendiri berarti juga sudah sekolah di luar negeri ya Pak? Iya. Itu apa Pak nama sekolahnya dan juga mengambil apa Pak? Ya, jadi saya menempuh program doktor di Departemen Filsafat di Free University Amsterdam. Atau bahasa Belandanya adalah Vrije Universiteit di Amsterdam, yaitu di negara Belanda. Nah, saya mulai dulu dengan Evin ya. Kenapa harus studi di luar negeri? Bukankah di Indonesia juga banyak universitas gitu ya? Ya mungkin kalau dari saya pribadi, karena memang ya S1 saya tuh di Universitas Indonesia gitu ya. Ya mungkin jadi salah satu universitas yang top tier lah gitu. Dan saya mungkin merasa ingin mengeksplor gitu ya kesempatan untuk belajar di luar negeri dengan sistem pendidikan yang tentunya berbeda. Dan mungkin yang kedua adalah karena saya ambil HR Pak, khususnya manajemen gitu ya, saya butuh networkingnya juga. Jadi kayak why not saya coba untuk explore untuk luar negeri sih untuk sekolah. Kalau Harwin, gimana Win? Kalau saya mungkin sebenarnya sih dari selesai S1 tuh saya pengen S2 karena teman-teman kuliah di luar negeri gitu aja. Saya pikir oh luar negeri seru juga ya. Saya waktu itu belum pernah ke luar negeri sama sekali. Saya pikir ini pengalaman yang bagus juga ya. Terus mau studi di mana? Akhirnya setelah pikir-pikir, oh minat saya sambil saya kerja, minat saya muncul di bidang chemical engineering atau teknik kimia ini. Jadi setelah muncul itu saya pikir saya pengen ke sumbernya atau tempat lahirnya teknik kimia ini. Yaitu akhirnya saya cari-cari, oh ternyata ada di Manchester. Untuk program studinya sendiri sebenarnya yang paling pertama itu ada di MIT secara resmi. Tapi untuk course-nya yang diajarkan yang berkaitan dengan chemical engineering ini itu adanya di Manchester. Makanya saya waktu itu ke Manchester. Kalau Pak Anton pilih di Free University itu kenapa Pak? Ya, jadi saya sebenarnya setelah studi S2 Filsafat di UI, jadi saya sebenarnya ada dua gelar master. Satu adalah teologi di STTRI, lalu satu lagi adalah filsafat politik di UI. Sebenarnya saya berpikir bahwa karena usia dan juga karena pelayanan, saya tidak mempunyai pikiran untuk studi lanjut ke luar negeri. Saya pikir di Indonesia saja ya cukup gitu ya. Tetapi suatu waktu itu seorang profesor diundang dari Belanda untuk mengajar di STTRI.
Dan waktu itu saya dimotivasi oleh pendeta Benyamin Intan untuk coba memasukkan apalah, jangan bilang proposal, semacam coret-coret untuk dia, siapa tahu dia tertarik proyek saya gitu. Nah karena itu saya minta izin kepada sinode waktu itu untuk saya riset selama 2 minggu di NUS Singapura. Di NUS Singapura, dan mereka terima saya masuk ke Central Library karena buku-buku filsafat itu jauh lebih lengkap daripada yang ada di seluruh Indonesia. Nah sehingga saya riset di sana, mempersiapkan satu coret-coret lah kira-kira 20 lembar gitu. Dan waktu Profesor Hovert Baus ini dari Belanda datang ke Jakarta, saya kasihkan dia semacam pra-proposal ini, dan sebulan kemudian dia jawab bahwa dia tertarik kepada proyek ini. Nah, kemudian dari situ saya berpikir ya ini Tuhan kasih kesempatan yang terakhir untuk bisa studi lanjut di Belanda, dan memang dia sendiri juga seorang pakar dalam bidang filsafat politik. Jadi persis sesuai dengan bidang saya. Jadi menurut saya ini semua pengaturan Tuhan. Sehingga persis beliau datang ke Jakarta, persis saya bisa dapat riset 2 minggu di Singapura. Ini semua pengaturan Tuhan yang bisa masuk dengan baik. Nah, saya tanya kepada Harwin, apa kesulitan yang paling besar studi di luar negeri? Tergantung dari bagian mananya dulu, Pak. Apakah maksudnya ini dari sisi teknisnya atau sisi yang lain, Pak? Sisi anggap aja bicara tentang akademik ya. Akademik ya. Soalnya kalau bicara soal kerohanian itu lain lagi, Pak, nanti. Nah, saya dari sisi akademiknya mungkin kalau di luar negeri itu apa ya? Kalau misalnya sama kadang-kadang misalnya saya pertama kali ke luar negeri terus sama ketemu orang-orang baru, culture-nya beda gitu ya. Kalau misalnya dari sisi akademik, kerjaan tugas atau bagaimana, itu kadang-kadang suka agak susah menyesuaikan. Akhirnya ujung-ujungnya memang saya balik lagi ke sama-sama orang Indo gitu loh. Karena perbedaan pikiran, perbedaan culture dan lain-lain itu ternyata nggak mudah menyesuaikannya. Dan apalagi kalau S2 di Inggris itu kan 1 tahun lebih ya. 1 tahun lebih plus some kind of short dissertation, mereka sebutnya master dissertation gitu ya. Nah itu ada kesulitan di dalam hal itu kalau dari sisi akademik. Saya nggak tahu kalau misalnya di Scotland gimana ya. Kalau saya pribadi saya ngelihat mungkin sangat jauh berbeda kalau di Indonesia ya, karena konsepnya kalau di Indonesia mungkin dosen tuh masih ada yang kayak mengejar murid untuk nulis skripsi ataupun update ataupun ada even attendance untuk di kelas gitu ya, dan itu jadi penilaian, Pak. Sedangkan yang saya rasakan itu adalah kalau di UK semua orang dianggap sudah dewasa, khususnya di Glasgow gitu ya. Kita memang mau ikut kelas boleh, mau belajar di library boleh, mau ikut seminar boleh. Jadi kita sendiri sudah harus bisa memanage kita punya waktu dan effort untuk mengerjakan tugas atau ikut kelas, di mana yang itu paling efektif untuk kita sih. Jadi kalau saya pribadi challenge-nya lebih ke arah yang mana di awal tuh saya masih bingung yang mana pembelajaran yang paling efektif gitu ya. Apakah saya masuk kelasnya, ini profesornya aksen Scottish saya ngerti apa enggak gitu ya. Atau saya bisa belajar sendiri di library, atau saya bisa baca buku sendiri gitu. Jadi kayak lebih ke arah approach mana yang paling efektif untuk saya bisa survive di S2 sih, Pak. Kalau Bapak di S3 gimana, Pak? Iya, jadi terima kasih. Tuntutan akademis ini memang yang pertama di dunia barat atau negara-negara maju itu mereka sangat keras ya. Artinya kalau di kita kan ya lebih pengertian, mengerti dia ada kesulitan, ada keluarga, ada apa. Itu pertama. Jadi artinya secara ringkas mereka tuh profesional ya. Profesional dia ya Yup memilih untuk studi lanjut, Yup memilih untuk masuk ke program PhD, berarti tuntutan itu tinggi. Sehingga saya pertama kali datang tuh langsung ditanya, "Kamu udah baca buku apa?" Kamu harus berani, waktu itu kan saya meneliti pemikiran Abraham Kuyper ya. Kamu harus berani menginterogasi Kuyper. Saya kaget. Itu hal yang tidak biasa buat kita di Indonesia kan. Wah, Kuyper, Calvin ini kan orang-orang yang sangat kita hormati. Tapi di dalam dunia akademis kan kamu harus berani mempreteli dia kasarnya. Kamu harus berani apa ya. Dan suatu kali itu saya janjian ketemu dengan seorang profesor. Terus saya sudah tahu bahwa tuntutan dia tinggi. Sehingga saya tuh sebelum ketemu tuh harus baca buku. Sekian chapter baru ketemu supaya pertemuan itu fruitful dan dia tidak merasa buang waktu dia. Karena mereka komplain kan. Nah, lalu saya baca, saya lihat di HP saya tuh Pendeta Calvin sudah di sini jam 1 pagi di Indonesia.
masih belum tidur, masih online. Jadi saya WA Pak Calvin. Pak Calvin, lagi ngapain? Oh, saya lagi baca buku. Iya, sama, saya lagi baca buku. Lo baca apa Pak Anton? Dia tanya. Saya mau ketemu profesor nih besok, mesti persiapan. Terus saya bilang dia, Pak Calvin, ketemu profesor sama nembak cewek lebih sulit ketemu profesor. Artinya mereka profesional ya. Cuma mungkin begini, kita tahu bahwa tuntutan itu tinggi, tapi kita mesti lihat dari sisi kesempatan ya. Gimana Harwin melihat apa berkat kesempatan yang Tuhan berikan melalui studi luar negeri itu apa? Kalau saya lihat sih ada sangat banyak sebenarnya. Misalnya beberapa lah ya, nanti saya coba list out. Misalnya di dalam cara mereka mengajar di kelas itu satu, kalau saya melihatnya sesuatu yang berbeda dengan apa yang saya pernah alami di Indonesia gitu. Tentu saya kan S1-nya di perguruan tinggi negeri juga ya, PTN juga. Itu ada cara yang berbeda. Terus kedua, resource-nya sangat banyak. Resource mereka menurut saya ya, saya lebih mudah menemukan buku-buku atau referensi yang saya perlukan ketika saya studi di sana dibandingkan ketika saya studi di sini. Kemudian misalnya, contohnya lagi, tentu karena kalau udah di luar negeri kesempatannya salah satunya jalan-jalan gitu ya. Setuju. Apalagi di Inggris ke Eropa itu kan deket ya, walaupun visanya beda. Visa Inggris ya visa Inggris. Kalau Eropa kan biasanya pakai sebagian besar negaranya pakai Schengen ya. Nah, kalau dari Inggris mau ke Schengen, mau ke daerah Uni Eropa itu mesti apply Schengen dulu dan sebagainya. Tapi relatively lebih mudah sih kalau saya lihatnya. Terus jadi bisa jalan-jalan tuh kalau udah dapat visa itu bisa jalan-jalan tiap minggu gitu ya, keliling-keliling. Bahkan nggak usah jauh-jauh deh. Di dalam Inggris sendiri pun itu ada banyak tempat yang sebenarnya bisa kita datengin. Belum lagi misalnya kesempatan organisasi kan ini organisasi yang di luar begitu ya, yang termasuk misalnya ya katakan organisasi yang dikelola oleh mahasiswa Indonesia misalnya. Nah itu kan satu kesempatan yang sangat ini ya. Kalau di Scotland gimana? Kalau saya sih mungkin kesempatannya yang di luar dari academic skill gitu. Memang kalau di University of Glasgow sendiri banyak business clubnya juga Pak. Jadi memang dia mendatangkan orang-orang dari PwC, EY untuk kayak itu apa? masuk ke. Boleh jelasin sedikit. Oh ya itu kayak Big Four Pak. Jadi auditor-auditor biasanya tuh datang dari PwC, EY. Nah itu mereka suka datang, suka Perusahaan sharing. angkutan publik ya? Betul, perusahaan angkutan publik Pak, KP gitu ya. Dan memang mereka suka datang tuh suka bikin workshop di sekolah. Kemudian ada kompetisinya juga. Dan itu kan bentuknya international competition di mana kita juga bisa langsung hands on di perusahaan. Terus kita bisa some sort of kayak solve their problem tapi hands on gitu ya di Big Four itu gitu. Kemudian juga ya mungkin kata Hawi ini saya setuju banget sih Pak, kayak kesempatan untuk belajar culture. Karena saya merasa even dari parts of England ataupun Scotland gitu ya, itu ada budaya yang beda gitu. Dan memang saya belajar kayak, oh ternyata saya di bus bisa ngobrol panjang sama stranger. Itu nggak mungkin ada di Indonesia sih Pak, kalau saya ngerasanya ya. Sampai akhirnya kita bisa habis itu have coffee after that gitu. Terus kayak saya bisa menginjili gitu walaupun, dan maksudnya lebih ke arah nggak ada, mungkin mereka juga menerima-nerima aja gitu Pak. Jadi kayak nggak ada boundaries yang bagi saya tuh susah ketika di sana untuk saya bisa speak out my opinion ataupun juga sharing hal-hal yang mungkin bagi mereka tuh hal-hal yang di sini mungkin agak sensitif, kalau di sana mungkin lebih terbuka untuk mendengarkan hal seperti itu sih Pak. Jadi bagi saya kesempatan-kesempatan itu yang mungkin saya syukuri gitu ya sepanjang saya S2 di luar negeri. Itu menarik ya Pak, maksudnya tadi kayak kesempatan menginjil, saya juga kepikiran menginjili misalnya lagi ngobrol sama orang ya, menginjili orang di sana tuh agak beda sama di Indonesia. Ada yang misalnya menginjili orang, contohnya ya ada orang Cina yang studi di situ gitu ya, itu ngomongnya patah-patah atau bagaimana gitu, saya juga bingung ngomongnya apa, akhirnya ya masukin apa gitu sebubar gitu ya. Tapi ada yang misalnya dia bisa terima straightforward, langsung tembak gitu ya penginjilan gitu loh. Tapi ada juga yang maksudnya beda sama Indonesia. Indonesia tuh orang kadang-kadang masih agak sungkan atau gimana mau ngomong sungkan gitu lah. Tapi itu menarik sih. Saya nggak tahu kalau Pak Anton di sana dan ngobrol sama orang juga ya gitu. Iya. Jadi kalau dari yang Harwin sama Evin sharing tadi ya,
Pertama kan kita lihat ada kesempatan di dalam dunia akademik, berarti ya. Saya melihat bahwa memang dosen-dosen ini kan scholar semua ya, orang-orang terkenal yang kita baca di jurnal, yang kita baca di perpustakaan gitu kan. Jadi kita dapat juga source yang lebih first gitu loh, lebih awal ya dibandingkan dengan yang tentu ada di sini. Bukan berarti di sini enggak, kita tetap mengharapkan, mendorong, mendoakan supaya dunia pendidikan Indonesia itu maju ya. Itu kan dorongan kita ya. Tapi bagaimanapun mereka secara sejarah sudah lebih dulu. Nah yang kedua yang tadi juga Harwin bilang mengenai resource itu memang luar biasa. Jadi misalnya contoh perpustakaan aja beberapa. Satu ada interlibrary loan, pasti kalian juga ada kan? Yeah. Nah itu saya kira di Indonesia nggak ada interlibrary loan. Artinya kita pinjam buku apa saja pasti ada karena dia bisa akses kepada perpustakaan lain. Kedua, perpustakaan menjamin bahwa buku yang kita minta pasti dia beli. Mau dari negara manapun, pokoknya kita perlu untuk riset pasti ada. Yang ketiga, dia membeli akses untuk jurnal, artikel jurnal itu tak terbatas. Tak terbatas. Sehingga saya sendiri percaya di laptop saya itu artikel jurnal mungkin lebih 5.000. Lebih 5.000. Jadi saya tiap kali masuk ke perpus, nah karena saya dulu tidak dikasih kartu. Karena saya studinya pendek, jadi nggak dikasih kartu. Tapi saya setiap kali masuk perpus dia kasih saya password, boleh pakai komputer kampus untuk ambil data di dalam library itu. Nah, jadi secara akademik memang lihat bahwa dosen-dosennya ini sangat profesional, mampu dan resource juga banyak dan saya nggak tahu nanti Evin sama Harwin bisa sharing. Dosen-dosen itu sangat-sangat menyediakan waktu. Betul. Untuk membimbing kita, untuk kita bertanya gitu dan rasanya itu mereka sangat committed ya untuk dunia pendidikan ini. Saya nggak tahu mungkin ya secara sistem remunerasi kesejahteraan mereka lebih baik gitu ya. Saya pernah dengar dosen saya dan teman-teman itu memperoleh dana penelitian, memenangkan dana penelitian itu 3 juta euro. Waktu itu 45 miliar, itu kan sangat fantastis ya untuk kategori di Indonesia. Jadi saya kalau ketemu dosen itu bisa 5 jam. Dia bimbing saya, dia tanya, dia gali, menurut kamu, pikiran kamu A, mungkin enggak A tambah 1, mungkin lebih baik enggak? Oh saya bilang enggak, saya mungkin A tambah 2 lebih baik. Jadi kami berdiskusi sampai keluar pemikiran, sehingga saya merasa tuh ya dia enggak buru-buru ya, dia menyediakan waktu untuk saya. Nah jadi research ini kita bagi yang pertama tuh kesempatan dalam hal akademik, kesempatan dalam hal studi kebudayaan yang tadi Harwin sama Evin juga sharing ya, banyak. Saya senang museum, saya senang konser. Wah itu. Yang ketiga toko buku misalnya. Iya. Saya setiap minggu pulang gereja selalu masuk toko buku. Sebelum pulang ke kos, toko buku. Itu juga sesuatu yang kita di Indonesia, misalnya kalau filsafat tidak ada di toko buku yang kita bisa dapat. Jangankan bilang Inggris, Indonesia aja susah kok. Apalagi Inggris. Nah lalu studi kebudayaan, lalu bicara tentang kesempatan. Tadi Harwin bicara organisasi. Ya, kesempatan berorganisasi kalau ada ya, ada kesempatan melayani. Saya melayani juga selain bicara dipakai Tuhan mengunjungi cabang-cabang kita yang ada di Eropa, itu saya juga menginjili seperti Evin sama Harwin. Jadi saya siapin traktat bahasa Mandarin, bahasa Belanda, bahasa Inggris. Saya bagikan. Lalu saya ajak ngomong. Saya pernah menginjili orang Polandia pakai Google Translation. Bisa ya Pak ya? Bisa, jadi ngomong nanti dia ketik terus gitu-gitu terus. Jadi kami berbicara melalui Google Translation gitu. Nah saya nggak tahu, Evin mungkin ada yang mau ditambahkan dari kesempatan-kesempatan ini. Mungkin kalau nambahin juga Pak, saya merasa bahwa kalau di luar negeri gitu ya, kita tuh selalu didorong untuk mengeluarkan opini. Kalau di sini memang kalau ditanya ada yang mau beropini pasti kayak lihat-lihatan gitu ya. Sedangkan kalau di sana tidak ada benar ataupun salah, tapi lebih ke arah argumen apa, backupnya apa, justifikasinya apa, source-nya apa, sehingga kamu sampai ke pemikiran itu. Jadi mungkin critical thinking-nya itu jauh lebih dikedepankan dibandingkan let's say misalnya argumennya itu benar atau salah gitu. Tapi memang lebih ke seberapa banyak sources yang orang itu bisa kasih gitu ya, sehingga itu bisa membuat pemikirannya jadi seperti itu gitu. Jadi
lebih ke arah apa sih pola berpikirnya orang itu sehingga sampai ke sana gitu. Dan saya merasa bahwa kalau setiap yang dikasih opini tuh jarang mereka langsung criticize, salah, nggak bener ini. Sedangkan kalau di sini mungkin kayak orang lebih ke judgmental kali ya kalau kita kayak speak out our opinion dan segala macamnya gitu ya. Sehingga di sana saya ngelihat ada kesempatan untuk juga saya mengeksplor bagaimana saya bisa public speaking di depan orang gitu ya. Dan jadi saya ngerasa mungkin itu jadi salah satu input kali ya untuk kita punya sistem pendidikan di mana kita memang diajak untuk brainstorming gitu. Kita memang diajak untuk bisa berpikir ide-ide apa nih yang kita bisa tes validitasnya seperti apa gitu. Haru dari mau nambahin mungkin? Paling saya nanggapin sedikit yang tadi soal di kelas gitu ya. Memang saya nggak tahu ya. Saya kalau di kelas itu saya lihat ketahuan yang orang Indo, basically orang Asia yang mana Pak? Iya. Biasanya itu yang Asia kecuali dari negara misalnya India gitu ya. Kalau India mereka berani speak up, Tapi kalau misalnya yang dari sama dari China mereka cukup berani speak up. Tapi kalau dari Indonesia saya suka perhatiin kalau ada orang Indo tuh saya lihat dulu orang saya termasuk saya sendiri ya. Saya sendiri juga gak berani angkat tangan gitu loh, juga gak berani gitu loh, atau gak berani speak up. Tapi memang sangat belajar untuk sangat didorong untuk speak up sih, berani speak up gitu loh. Jadi kalau ngelihat yang lain ngomong, saya juga jadi pengen ngomong gitu jadinya. Nah kemudian paling satu lagi adalah yang saya bisa tambahkan kesempatan untuk ya katakan melihat gereja di sana gitu ya. Karena kan selama ini kita di GRI itu saya jadi penasaran juga. Di sana kan apalagi di Inggris itu kan gereja denominasi ini ya. Anglikan. Jadi saya juga pengen tahu Anglikan itu seperti apa. Tapi ternyata bukan cuma Anglikan, ada banyak. Itu masanya saya keliling GKK, gereja keliling-keliling gitu ya. Cari ini, lihat ini gitu. Dan memang melihat culture gerejanya itu beda-beda gitu. Yang berbeda dengan GRI. Gitu kira-kira. Bagus ya. Saya satu lagi tambahin, kesempatan untuk belajar itu sangat banyak. Iya. Misalnya konferensi. Konferensi itu di dalam kota Amsterdam aja. Ini bicara bidang saya aja ya. Bidang saya ini kan macam-macam ya. Filsafat, teologi gitu. Itu aja udah banyak. Belum lagi bicara kota sekitar sekitar Amsterdam. Belum lagi bicara kota di luar negara-negara. Jadi misalnya Belanda itu kan sebelahnya Prancis, Belgia. Itu kalau kita apalagi Jerman itu. Jadi kalau kita mau belajar ya, itu artinya gini. Kalau orang mau belajar, nggak usah takut kekurangan bahan, intinya gitu. Kalau dia mau belajar, kalau dia niat mau belajar, jangan takut kekurangan bahan. Kesempatan itu sangat limpah yang Tuhan sediakan di negara-negara maju ya. Sehingga ya memang tadi yang Evin bilang mengenai opini ya, mungkin critical thinking ini kita masih butuh satu masa lagi karena culture ya dan seterusnya gitu. Sehingga orang yang sudah dari dunia barat pun kalau dia kembali ke Indonesia pun juga dia menyesuaikan karena orang tuh pada tersinggung kan. Nah iya kalau juga kalau kebiasaan itu kan tidak gampang. Kita di culture timur ini masih belum ready. Tapi poinnya bagus ya. Jadi kesempatan yang Evin tadi bilang itu adalah ayo kamu keluarkan pikiranmu. Ya, yang penting you berpikir dengan argumentasi, justifikasi, ada source-nya, ya kan? Jangan ngawur gitu ya. Aneh pun tidak apa-apa. Tapi asal ada basisnya, silahkan coba berpikir gitu ya. Nah, tadi Harin bicara juga mengenai kesempatan gereja. Jadi dari pembicaraan ini kita lihat bahwa anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita untuk studi di luar negeri itu sangat luar biasa. Jadi ini juga menjadi satu message bagi adik-adik ya, anak-anak yang mungkin bulan-bulan ini berangkat ke luar negeri untuk studi, pakailah kesempatan di negara-negara maju untuk belajar. Karena di situ ada banyak sekali kesempatan yang Tuhan berikan dan itu adalah sesuatu yang tidak tentu kita dapatkan di Indonesia. Jadi harap itu jangan buang waktu karena Tuhan kasih kesempatan kepada kalian untuk bisa studi. Nah, mungkin kita pindah sedikit nanti kalau ada lagi kita balik lagi ke tema ini. Tapi kita pindah kepada biaya. Mungkin sebagian besar daripada orang selalu hesitate untuk sekolah di luar negeri adalah biaya. Pasti mahal ya, biaya uang kuliah saja sudah mahal, apalagi biaya hidup lagi ya. Kita dari rumah naik taksi ke airport saja sudah biaya. Ya kan? Sudah biaya. Belum visa biaya. Bikin pas foto untuk visa sudah biaya. Jadi semua itu baunya itu biaya.
Lalu Evin, kenapa kok berani dengan biaya yang begitu luar biasa? Kalau saya pribadi memang mungkin ya puji Tuhan kembali lagi. Yang ini beneran puji Tuhan sih karena konsepnya saya tuh attempt ke-17 kali Pak. Baru dapat LPDP. 17 ini di LPDP semua? Enggak Pak. Jadi saya coba semua macam scholarship. LPDP itu yang ketiga kali. Chevening mungkin udah hampir ada 6-7 kali Pak. Oh pernah coba chevening juga ya? Pernah. Wow. Ini tahun ke-6 berarti saya mencoba scholarship dan puji Tuhan ya saya dapat LPDP gitu ya. Memang fully funded, kita ada dari tuition fee, kemudian living allowance, dan ada tunjangan-tunjangan buku, conference, artikel itu semua jadi all in lump sum dapat untuk scholarship awardee-nya LPDP sih Pak. Jadi pelajaran dari Evin adalah jangan putus asa. Karena saya selalu suka sekali kalau dalam khotbah tuh pakai angka 17. Itu mengingatkan akan 17 Agustus. Jadi saya selalu pakai 17. Wah, hari ini pertama kali saya ketemu 17 yang real. Yang benar-benar Sekali nyoba biar 17 kali ya, luar biasa. Itu saya senang sekali ya. Artinya kita punya tekad untuk maju ya. Jangan putus asa gitu kan. Ini bukan hal yang salah kok ya. Bukan hal yang dosa. Harwin mau bicara? Ya saya juga soal biaya saya juga sama dengan Evin ya, dalam anugerah Tuhan dapat LPDP. Memang saya nggak sebanyak serekor Evin gitu ya. Saya daftar sekali ya puji Tuhan langsung dapat. Itu juga saya daftarnya gini ya, saya waktu mau kuliah S2 itu memang yang pertama kali saya pikirkan itu biaya. Karena saya hitung-hitung gaji dan lain-lain, ini saya kan udah bekerja ya, baru kuliah. Saya hitung gaji ini nggak mungkin cukup, jadi mau nggak mau harus beasiswa. Dan kebetulan memang kalau S2, S3 itu beasiswa itu relatif lebih banyak sih dibandingkan S1. Setahu saya. Jadi waktu saya mau daftar S2, pertama yang saya pikirkan itu adalah nyari beasiswa. Beasiswa apa? Saya juga nggak tahu, koneksi dan lain-lain. Terus ada teman yang dia udah dapet, ya teman Gary Bandung dulu ya, Pak Anton juga kenal. Dia udah dapet LPDP. Terus dia bilang, Win cobain aja LPDP, gak dapet juga gak apa-apa toh gitu. Ya sudah saya coba gitu loh. Begitu saya coba, ya saya jalani prosesnya, ya puji Tuhan dapet sih. Dan LPDP itu memang cukup apa ya, cukup royal ya bahasa. Dan royal, iya. Royal dalam artian dia cover sangat banyak hal. Sangat banyak hal gitu. LPDP ini pemerintah ya, dana pemerintah. Pemerintah. Jadi dia cover berbagai hal lah, mulai dari berangkatnya, asuransinya, biaya lain-lain, buku dan segala macam, biaya hidup bulanan, itu banyak sekali. Dan mungkin nambahin, saya kan juga ngobrol sama orang-orang yang dari luar gitu ya Pak. Mereka justru applaud banget karena biasanya mereka adanya lebih ke bukan scholarship, lebih ke arah loan Pak. Jadi kayak US tuh loan, kemudian India juga ada loan. Jadi kayak mereka udah berpikir nih, kalau saya ambil ini return on-nya seperti apa. Karena saya harus dapat kerjaan di mana saya bisa mengcover loan itu sih. Jadi mereka kayak, wah Indonesia memberikan scholarship sebegitu besar dan kayak banyak, maksudnya bulk gitu ya untuk orang-orang tertentu untuk bisa sekolah dan akhirnya bisa balik membangun negara tuh kayak bagi mereka, oh berarti memang peduli ya sebenarnya Indonesia terhadap pembangunan itu sih Pak. Kalau Pak Un sendiri? Ya, saya bersyukur kepada Tuhan. Saya dapat program PhD di Belanda, dan Belanda ini by default semua program PhD itu free by default. Termasuk teologi, filsafat itu free. Jadi seluruh program PhD itu tuitionnya itu dibayar oleh pemerintah. Sehingga setiap universitas sebenarnya mereka sangat menginginkan orang Indonesia terutama. Nanti saya sedikit cerita kenapa orang Indonesia. Jadi mereka menginginkan ada mahasiswa yang melanjutkan program PhD. Karena setiap lulusan PhD itu dulu itu kampus memperoleh 100.000 euro. Sekarang saya dengar turun menjadi 90.000. Jadi kalau seorang lulusan PhD itu kampus dibayar 90.000 euro oleh pemerintah. Nah, mereka lebih eager lagi orang Indonesia tentu karena faktor sejarah ya, penjajahan. Jadi saya perhatikan di Eropa ini, saya menemukan bahwa tanda kutip itu semacam ada geng-gengannya. Jadi kalau kita di Belanda itu pasti suasana Indonesia. Suasana banyak orang Indonesia. Jadi saya setiap kali keluar dari kampus dari kos ke kampus, di kereta, di tram, di stasiun, di kantin ketemu orang Indonesia kurang lebih 5-6. Rata-rata PhD dan rata-rata itu beasiswa. Dan beasiswa itu bukan LPDP,
Jadi saya selama di Belanda tuh jarang sekali ketemu mahasiswa Indonesia yang dapat LPDP. Dari KITLV, dari kedutaan Belanda, dari mungkin Philips ya, perusahaan-perusahaan besar Belanda. Jadi Belanda itu sangat royal untuk orang Indonesia. Jadi kalau ada umpama ya 3 orang Filipina, orang Malaysia, orang Indonesia yang punya kapasitas sama, dia pilih Indonesia. Nah, nanti Malaysia, Singapura ini biasanya Inggris. Nah, Thailand itu Skandinavia. Ada gengnya. Jadi kalau kita pergi ke negara-negara Skandinavia itu, kita lihat di Money Changer, nanti USD nomor 1, Euro nomor 2, Franc nomor 3, 4, Baht, Thailand. Karena mereka ada koneksi sudah ratusan tahun, saya dengar gitu ya. Sehingga mereka suka sekali menerima mahasiswa-mahasiswa Thailand. Nah, jadi kesempatan untuk kita orang Indonesia itu di Belanda itu sangat besar. Jadi karena saya PhD tidak ada biaya, tidak membayar apapun, 1% pun tidak membayar sampai lulus, itu sama sekali tidak ada. Waktu lulus itu perpustakaan memberi saya 500 euro, uang apa lah ya, saya lupa namanya. Nah, biaya hidup saya ditanggung oleh gereja, biaya hidup jadi ya saya dapat beasiswa dari gereja lah, katakan begitu. Nah, mungkin ini juga menjadi dorongan saya untuk teman-teman yang di luar sana ya, sampai di pelosok-pelosok, di desa-desa yang mendengarkan siaran ini, jangan putus asa terhadap kesempatan studi. Karena kalau kita dengar dari Evin sama Harwin tadi bahwa ada beasiswa yang itu boleh dibilang cukup longgar ya. Cukup longgar ya. Mungkin Harwin bisa jelasin sedikit seberapa longgar itu dan apa yang di cover. Uang sekolah udah pastilah ya. Mungkin sebelum ke sana saya tambahin sedikit ya Pak ya. Ini saya bukan promosikan beasiswa atau apapun ya. Intinya poin saya adalah seperti yang Pak Anton bilang, ada opportunity bahkan bagi orang-orang yang ada di daerah yang bukan Jakarta gitu atau bukan di kota besar gitu ya. Misalnya kapan hari itu ada beberapa jemaat datang ke sini, mereka orang dari Papua dan segala macam, itu mereka beasiswa. Dan mereka di sini studi persiapan dulu untuk berangkat. Katanya ada yang ke Australia, ada yang ke Amerika, ada yang ke mana-mana gitu ya. Termasuk Belanda ada juga sih. Jadi kesempatan itu sangat besar sih, sangat banyak. Apalagi sekarang mereka pakai beasiswanya itu kalau di LPDP namanya afirmasi. Afirmasi itu tuh kesempatan buat mereka yang di daerah-daerah. Itu salah satu bentuk keseriusan pemerintah untuk membangun dari daerah juga sih. Jadi mereka kirim orang-orang dari daerah studi keluar gitu loh. Nah, kembali lagi nanti membangun Indonesia. Nah, kemudian balik ke yang Pak Anton bilang soal apa tadi Pak, saya lupa. Allowance ya, seberapa longgar gitu ya. Mungkin yang saya bisa ingat ya, itu ada tentu tuition fee dibayar. Terus waktu itu tiket pesawat berangkat sekali dan pulang sekali dibayar. Saya nggak tahu nanti Evin mungkin bisa tambahin ya. Terus ada living allowance lah ya, tiap bulan dikasih biaya. Kemudian ada biaya keberangkatan. Kadang-kadang berangkat kan ada biaya-biaya perintilan ya, tiket apa segala macam, yang kereta lah apalah itu dia kasih juga. Tentu lump sum ya. Terus ada book allowance buat beli buku, ada insurance kalau misalnya visa dan lain-lain bisa pakai itu insurance. Dulu tuh ada untuk S2 itu ada family allowance. Jadi kalau bawa keluarga di sana di cover. Kalau sekarang terakhir saya dengar family allowance itu hanya untuk S3. Dan itu pun ada aturannya. Mungkin sama ini biaya emergency kalau misalnya ada force majeure atau apa, dia juga bisa cover by request ya. Mungkin Evin bisa tambahin. Mungkin satu lagi, kalau LPDP tuh even application fee kalau kita apply tuh kayak kan pasti ada tuh minta dari universitasnya gitu ya. Nah itu juga di cover sih sama LPDP. Jadi memang kalau saya bisa bilang sih fully covered sih gitu. Sampai kayak bahkan kan kalau di UK itu ya insurance untuk kesehatan kan cukup mahal ya di sana gitu. Itu juga semuanya fully covered, dan settlement allowance tuh kayak 1 kali living allowance kita Pak. Jadi sebelum kita sampai sana, untuk kita bisa settling di sana, bayar akomodasinya mungkin untuk rentnya gitu ya, itu semuanya sangat di cover sih sama LPDP. Jadi memang mungkin karena dia pikir ini anak negara gitu ya, jadi memang sangat dikasih banyak kelonggaran gitu ya Pak. Gitu sih. Mungkin Evin sedikit sharing
tentu sekarang ini bisa baca semua di internet ya, tapi paling nggak teman-teman di luar sana bisa ada bayangan gimana sih kalau saya mau daftar LPDP gitu secara ringkas aja gitu. Kalau LPDP sendiri sih sebenarnya cukup simple gitu ya Pak. Jadi memang konsepnya kita ada namanya proses submit dokumen. Biasa dokumennya tuh kayak ijazah, kemudian yang paling penting nih mungkin harus disiapkan adalah motivation letter. Jadi esainya basically cuma satu pertanyaan, tapi satu pertanyaan menurut saya sangat complicated karena dia bilang kontribusinya apa untuk Indonesia gitu. Jadi itu bisa pre-contributionnya ataupun post dari studi gitu ya. Nah itu. Kemudian ada kelengkapan kayak ya kartu keluarga dan lain sebagainya itu di proses untuk submit dokumen. Kemudian yang kedua, dia juga ada tahap namanya tes kompetensi sih. Jadi dia tes misalnya kayak math, kemudian juga English, itu tuh termasuk di dalam tes kompetensi seperti CPNS gitulah. Ada namanya kayak tes kompetensi itu. Dan terakhir adalah wawancara. Jadi biasanya di situ exploring motivasinya kenapa. Jadi biasanya dari mereka tuh ada panel discussion di mana ada psikolognya juga melihat apakah orang ini bisa untuk S2 di luar negeri dengan segala tekanan yang ada, dan juga memang ada expert di bidang tertentu yang akan bisa melihat apakah orang ini memang layaklah untuk diberikan government scholarship gitu. Jadi total ada 3 sih Pak sebenarnya untuk proses dari LPDP sendiri. Cuman mungkin update-nya sekarang kalau ya polisinya kan terus berubah gitu ya. Mereka juga kalau memang kita punya letter of acceptance gitu ya dari universitasnya, kita cuman butuh submit dokumen dan wawancara. Jadi udah lewat step yang kedua otomatis gitu. Jadi mungkin bagi saya sebenarnya cukup simple dan ya kalau saya pribadi saya memang mengalokasikan waktu untuk mengerjakan itu semua, plus mungkin IELTS sekali ya untuk prepare English itu yang sangat penting gitu, karena memang harus melihat requirement dari universitasnya minta berapa dan itu harus dilengkapi sih. Sebenarnya gitu Pak. Arwin mau tambahin? Mirip sih ya, tapi saya kan saya dapatnya kalau nggak salah 2015, saya berangkat setahun setelah saya dapat. Kayak saya minta penundaan gitu. 2015 sekarang, kemarin berangkat tahun berapa? 2023. 2022, sorry. 2022 berangkatnya. 2022 berarti udah 7 tahun. Bedanya ya. Kenapa 7 tahun Pak? 7 Pak. Jadi ada aturan yang berbeda, tapi generally agak mirip. Pertama pasti submit dokumen. Kedua adalah wawancara. Ketiga itu FGD itu ya, focus group discussion atau panel discussion itu. Jadi nanti dia kasih case, terus berapa orang ya, layaknya FGD lah ya, ngobrol dan lain-lain. Dan ini psikolognya melihat interaksinya. Tapi kayaknya wawancara itu salah satu yang cukup menentukan ya. Betul. Soalnya saya nggak tahu, saya dengar ngobrol-ngobrol juga dengan teman-teman gitu ya. Ada yang kebanyakan itu fail-nya atau nggak lolos-nya di wawancara sih. Saya nggak tahu ya apakah ini salah satu yang saya selalu bilang ke orang yang kalau tanya ke saya LPDP ya. Saya selalu bilang hal-hal seperti motivation letter, esai gitu ya, yang esai dan kontribusi bagi Indonesia dan segala macam, itu tulis aja sejujurnya gitu loh. Karena si interviewer ini dia nggak mungkin nggak melihat itu juga kan. Feeling saya kemungkinan besar dia melihat itu. Jadi konsisten nggak gitu loh. Ada konsistensi nggak di dalam cerita itu. Jadi misalnya saya karena ya tulis apa adanya, kontribusinya rencananya seperti apa dan segala macam, realistis, nggak muluk-muluk. Kan ada yang bilang saya pulang mau mendirikan perusahaan loh, emang gampang bikin perusahaan gitu kan. Nah jadi jujur aja gitu loh, apa adanya, keluarkanlah itu, tunjukkan bahwa kita ini memang punya integritas gitu loh. Dalam kalau pakai bahasa kita memegang kebenaran itu gitu. Menurut saya itu. Jadi saya kira sebenarnya peluangnya besar ya. Saya pernah dengar orang di luar itu maksudnya ada orang yang pernah dapat beasiswa itu sampai 8 kali selama studi dari S1 sampai S3. Jadi artinya kesempatan tuh 8 kali itu mungkin ada case di mana dia S1 tuh tuition beasiswa satu macam, living cost satu macam, mungkin tambah apa, jadi total tuh pokoknya 8 kali. Jadi message-nya adalah bahwa kesempatan ini ada. Jadi kita jangan sampai pakai biaya sebagai alasan untuk kita tidak bisa studi lanjut atau tidak bisa studi lah ya. Kalau kita diberikan sama Tuhan kemampuan secara akademik dan seterusnya, dan
kita melihat bahwa motivasi daripada pemerintah ini kan ingin supaya orang itu kembali. Sebabnya dibikin persyaratan supaya kembalikan. Ya kita juga berharap bahwa setelah mereka lulus master doktor dari luar negeri, mereka pulang. Salah satunya adalah mungkin menjadi pengajar-pengajar di universitas, sehingga membangun universitas yang lebih bagus, yang di kemudian hari generasi selanjutnya itu udah kuliah di Indonesia aja. Karena dosennya juga lulusan Universitas Manchester, Universitas Glasgow kan, dan seterusnya kan. Nah itu yang saya dorong. Jadi saya lihat bahwa kadang-kadang saya waktu KKR regional gitu ke daerah-daerah, saya melihat anak-anak, adik-adik di daerah itu mentalnya sangat kasihan sekali. Mereka tuh pintar-pintar, seorang anak gadis yang pintar, lulus lalu langsung menikah. Menikah sama, ya mohon maaf misalnya menikah sama tukang ojek. Bukan berarti tukang ojek kurang baik, bukan. Bukan berarti dia nggak boleh menikah, bukan. Dia cerdas, dia masih bisa studi lanjut. Tapi dia mengatakan apa? Loh, saya buat apa studi lanjut gitu loh. Uang nggak ada, orang tua makan minum aja nggak mungkin. Nah, sekarang dengan sharing ini kita melihat bahwa peluang itu kan ada. Jangan terlalu putus asa dulu gitu ya. Bisa kesempatan untuk membangun negeri menjadi lebih baik, untuk memuliakan Tuhan. Ya tentunya motivasinya untuk memberkati bangsa dan negara dan seterusnya itu kan sangat banyak. Saya mau ke Harwin ya. Sehari-hari ngapain nih sehari-hari di sana? Boleh sharing hidup sehari-hari? Kuliah Pak. Ya, boleh sharing apa yang dilakukan daily life ya, silakan. Saya tuh ya basically karena kuliah ya sehari-hari tuh kuliah, dan saya tuh ngambilnya coursework. Jadi bukan master by research gitu, by coursework. Berarti ada kelas-kelas yang harus diikuti layaknya kuliah S1 ya. Jadi ya lihat jadwal dan segala macam. Kalau lagi pas nggak kuliah ya, yang saya paling seneng tuh ke museum Pak. Karena di Inggris itu museumnya free Pak. Ya itu kayaknya fasilitas Inggris itu. Nah, jadi saya sangat senang. Saya ke satu museum itu aja udah beberapa kali gitu ya. Itu salah satu yang saya kerjakan. Terus juga pernah ke library-nya. Dia ada, karena dia Manchester itu ada central library-nya gitu loh. Ada perpustakaan di tengah kota. Yang ya saya nggak tahu ya, di sini ada juga perpusnas. Bagus juga sih perpusnas, saya pernah masuk. Mirip-mirip kayak gitu. Jadi di sana kita bisa lihat segala macam, lihat buku keliling-keliling dan keliling kota, ya naik busnya gitu ya, pakai student pass gitu, naik busnya keliling kota gitu, menarik juga sih. Kira-kira banyaknya sih seperti itu ya. Sama ke parknya, kan di luar sana banyak park juga ya, banyak. Itu kalau Jakarta kan panas gitu. Park aja panas gitu ya, walaupun ada gitu. Nah kalau di Glasgow gimana? Kalau di Glasgow mungkin karena dingin ya konsepnya. Saya lebih senang belajar di library sih. Maksudnya pasti kalau kelas ikut kelas gitu ya. Cuman mungkin abis dari kelas saya banyak baca gitu ya di library. Dan memang mungkin salah satu balik lagi kalau di UK itu parknya tuh bagus banget sih Pak. Jadi kayak kita mau stres kuliah kayak gimana pun, kayak ngelihat park aja udah happy gitu. Kayak kalau di sini kan mungkin mall gitu ya. Jadi kayak kita masuk shopping mall tuh buat refreshment gitu ya. Tapi di sana kayak dengar burung berkicau, ngelihat bebek-bebek jalan gitu ya. Hal-hal yang small things yang mungkin saya tuh awalnya nggak gitu terlalu notice gitu ya, dan mungkin nggak ada experience di sini gitu ya. Jadi saya melihat ya mungkin alam itu juga jadi hal yang saya sangat grateful sih di sana. Dan mungkin kan dingin semilir gitu, jadi kayak kita sebenarnya nggak terlalu hot headed gitu ya Pak. Kalau sini kan macet panas gitu kadang, jadi kayak mempengaruhi emosi gitu. Tapi kalau di sana memang chill gitu ya. Jadi ya kadang juga bisa ketemu orang di park jadi ngobrol gitu ya. Jadi memang budayanya lebih kayak ada bahkan sangat work and life balance gitu ya. Jadi yang saya lihat ya jam 5 tenggo pulang gitu orang. Jadi kayak bahkan bapak-bapak kayak jemput anaknya gitu ya ke sekolah gitu. Saya ngeliatnya ya indah sih sebenarnya hidup di sana, memang very chill, dan mungkin didukung dengan alam yang begitu indah sih. Jadi ya sehari-hari mirip kali ya sama Harwin, banyak belajar, tapi ya ditambah dengan experience mengalami alam yang begitu indah di sana sih Pak. Kalau Bapak sehari-hari gimana Pak? Ya, jadi sebenarnya Eropa ini kan dulu nggak ada coursework untuk PhD ya. Saya nggak tahu yang UK ya, tapi ke kontinen. Tapi belakangan tuh setelah perjanjian Bologna namanya itu, mereka bikin namanya ECTS, European Credit Transfer System.
Nah, jadi kita setiap kali masuk PhD itu mesti ambil sekitar 30. Cuma ICTS ini kreditnya beda dengan SKS yang kita beda. Jadi conference itu bisa 5 misalnya kalau sekali conference kita presentasi gitu ya. Nah, saya akhirnya di sana itu tidak ada coursework gitu ya. Saya bypass langsung masuk ke riset disertasi. Kadang-kadang mengikuti konferensi gitu ya, ada berapa kali saya lupa. Nah, jadi pekerjaan saya itu riset terus, library dan riset pagi sampai malam tuh riset gitu ya, riset terus. Dan kan saya tidak stay secara full time ya seperti Harwin sama Evin, cuma saya setiap kali datang tuh antara 6 sampai 10 minggu kurang lebih. 8 lah. Terakhir sudah pendek-pendek, tapi dulu itu pada puncaknya itu sekitar 6, 8, 10 minggu lah setiap kali datang, dan saya pakai untuk riset, sisanya ke perpus, toko buku, dan ketemu profesor. Lalu ada juga kadang-kadang itu ya misalnya ke toko buku bekas, lalu nonton konser. Biasanya di akhir riset sebelum pulang baru saya ke museum biasanya. Di tengah-tengah itu ada nonton beberapa kali konser gitu. Nah, ngomong-ngomong Harwin, cuci baju, masak sendiri? Oh ya, itu termasuk kegiatan sehari-hari, Pak. Iya. Cuci sendiri, masak juga. Ya. Bawa rice cooker dong? Saya bawa, Pak, dari Indo. Saya pakai koper yang gede yang 30 kilo itu, terus taruh di tengah gitu. Karena di sana ada rice cooker juga. Cuman saya lihat teman saya pakai rice cookernya jelek. Gitu. Jadi saya bersyukur juga bawa rice cooker dari sini kan ada yang mini itu ya. Itu masak kadang-kadang ya kalau beli makan di luar ini pikirannya, maksudnya kalau beli makan di luar itu pikirannya adalah mengkonversi ke rupiah, Pak. Jadi itu stres, Pak. Misalnya saya ke seperti hypermartnya gitu, hypermart, Indomaret, Alfamartnya lah ya, kayak convenience store-nya gitu. Saya ke sana terus lihat mau makan siang misalnya, makan sandwich gitu ya. Begitu lihat sandwichnya 2 pound atau 3 pound, saya langsung konversi 3 pound 3 kali. Waktu itu udah Brexit jadi 17.000 bukan 20.000, 17.000, 50.000. Waduh, mahal ya, 50.000 ya. Sandwich berapa potong 50.000? Ampun, saya nggak jadi gitu loh. Akhirnya saya lebih banyak masak sendiri sih, masak nasi. Dan orang Indonesia kan lidahnya lidah nasi apa ya, pengennya makan nasi gitu. Ada tempat cuci dong di bawah ya? Ada. Saya kan saya waktu itu tinggal sama teman-teman, sewa satu rumah. Jadi di rumah itu fasilitasnya udah cukup lengkap. Mesin cuci, kulkas, apa gitu ya, gitu dan lain-lain. Itu udah cukup lengkap sih. Kalau Evin waktu di Glasgow ini? Kalau di Glasgow, nah ini mungkin sekalian nambahin kali ya, kesempatannya adalah sekolah kehidupan, Pak. Karena konsepnya di sini selalu dimasakin mama saya gitu ya, bekal semuanya udah siap gitu kan, terus laundry juga segala macem tuh kan kayak ya udah mama saya membantu gitu ya. Di sana sih kayak harus bayar bill sendiri, kayak harus tahu misalnya maintenance segala macem. Laundry juga harus kayak sendiri gitu ya. Saya boro-boro nyetrika, Pak, kayak ya udah laundry kayak pakai baju kayak seadanya aja. Masak tuh saya sampai nanya orang di sini kayak seledri tuh harus dibersihkan dulu kayak sampai saya dibilang loh sama adalah teman saya sih kayak seledri tuh dicuci pakai deterjen katanya gitu. Saya kayak jadi kayak gitu ya. Jadi kayak memang saya terus terang kayak saya dipaksa untuk bisa langsung belajar sekolah kehidupan tuh di UK setahun gitu ya. Jadi saya lumayan lah udah bisa masak sop sekarang, bukan cuma Indomie dan nasi gitu ya. Sop, kemudian ya hal-hal yang akhirnya saya terpaksa harus ya quick-win lah biar saya juga cepet bisa makan gitu ya. Cuman ya enak juga gitu. Jadi memang belajar skill kehidupan sih Pak di sana gitu. Ini yang bagus sih mungkin karena untuk adik-adik gitu ya, kesempatan jauh dari orang tua seperti pengalaman Evin gitu kan. Karena mungkin Harwin sama saya kita sudah keluar dari rumah lebih jauh awal lagi dari S1. Jadi sudah lebih ini sehingga itu tidak menjadi exciting buat kita, tapi bagus juga ya Evin ngomong ini untuk adik-adik yang juga kesempatan belajar ya. Saya pagi itu bangun sekitar jam 3 pagi, kurang lebih. Pagi banget, Pak. Pagi banget belum ada yang bangun. Kalau winter, saya datang kan biasa winter kan. Itu masih sepi gitu. Terus masak, terus doa berlutut biasa. Baca Alkitab, doa berlutut. Setelah itu makan pagi. Jadi makan pagi saya jam 4, jam 5. Makan siang itu jam 10.
Makan malam jam 4. Jadi saya itu dari situ terus pokoknya jam 5 mulai riset tuh sampai jam 9 malam. Jadi di tengah-tengah itu kalau lapar, nah masak Indomie gitu ya. Karena Belanda itu kan sangat Indonesia banget, jadi Indomie gampang cari, segala macam gampang lah. Makanan Indonesia itu kita bisa beli kecap asin ABC, bisa beli teh botol, bahkan teh botol saus itu bisa. Tapi lebih mahal kan Pak? Ya lebih mahal, tapi dia sangat Indonesia banget. Gitu. Iya. Jadi Indomie itu gampang carilah di Belanda. Jadi saya biasa nggak pernah bawa dari sini. Nah awal mula itu saya nggak berani bawa apa-apa karena agak mendadak. Jadi setelah profesor saya bilang boleh pergi, dia kasih surat untuk visa. Jadi saya cepat sekali prosesnya dari Desember itu ke berangkat Januari itu cuma 2-3 minggu. Jadi saya nggak ada persiapan apa-apa. Pertama kali saya pergi itu 5 minggu. Jadi istri saya bilang, udah bawa ini itu. Saya bilang, kita belum tahu aturannya. Nanti kalau problem, disita nggak apa-apa. Kalau denda repot gitu. Sudah deh, sampai di sana baru tahu ya. Kita orang Indonesia ini kalau nggak makan nasi susah ya. Saya roti tiap hari sama sosis itu ya. Sampai muntah-muntah. Terus sudah gitu saya masuk ke supermarket. Wah, ketemu makanan. Nasi rendang. Nasi babi kecap. Wah. Terus saya lihat harganya 4 euro. Waktu itu 15.000. Saya pikir ya 60 boleh lah. Beli. Satu buat makan malam, satu buat makan pagi. Terus sampai di kos-kosan, saya dari itu beli Coca-Cola. Begitu makan baru tahu ya nasi rendang, nasi babi kecap rasanya setan semua. Waduh sangat tidak enak. Ternyata itu versi orang Belanda. Namun buang, ingat seperti Harun bilang tadi, kurs 60.000 saya dipaksa dorong pakai Coca-Cola, itu caranya. Sudah dorong pakai Coca-Cola. Akhirnya berjuang sampai habis, begitu habis puji Tuhan. Begitu mau tidur baru ingat di kulkas masih ada satu lagi. Itu besok pagi. Tapi kemudian saya bawa rice cooker, bawa kompor ya. Jadi relatif karena mahal sih. Belanda, Amsterdam tuh sangat mahal untuk makan tuh sama. Jadi memang itu masa itu ya kalau biasanya anak-anak yang bisa tahan, beberapa pendeta yang juga bisa tahan itu ya roti-roti tiap hari, roti sandwich. Kalau kamu nggak roti sandwich gitu, kamu beli di luar, kamu nggak akan masuk. Misalnya kamu beli ayam panggang apa gitu ya, steak misalnya, wah itu bulanannya nggak akan cukup. Mahal, Belanda mahal sih. Jadi ya bersyukur sih kesempatan itu juga belajar. Yang paling menyedihkan buat saya selalu setiap kali datang itu lalu kan panjang kan 3 bulan itu ya. Lalu bongkar koper, lalu baju itu taruh di lemari. Itu selalu mengingatkan akan istri anak di rumah. Saya kok jadi kayak tinggal di rumah lain ya. Itu momen yang paling menyedihkan setiap kali datang. Gitu. Dan saya punya kos-kosan itu dekat airport. Jadi suara pesawat ini juga mengganggu dan menggoda. Kepengen pulang gitu. Kapan? Ya, gitu. Kapan gitu. Evin, apa yang memotivasi Evin bisa cepat selesai? Selain dari LPDP kan kita memang dikasih time limit ya Pak, 1 tahun gitu ya. Cuman kalau saya pribadi sih, kalau dari segi HR nih Pak, kita kan memang kalau kita kuliah S2, berarti itu setahun. Karena saya orang HR dan si compensation and benefit gitu ya, saya tahu gaji saya setahun itu akan stuck di situ gitu ya. Ketika nanti saya lulus, itu berarti most likely akan ditanya previous salary-nya berapa gitu ya. Nah itu jadi impactful ketika lebih lama lagi berarti ya gajinya akan stuck di sana gitu ya. Nah jadi kalau saya pribadi sih saya merasa ya secepat mungkin karena memang LPDP dan saya tahu secara ilmu memang ya gaji itu kan progresif gitu ya. Harapannya sih habis lulus juga ya saya juga mendapatkan gaji yang memang karena upskilling dan segala macamnya juga diapresiasi lah. Gitu. Iya, bagus konsepnya ya. Lalu Harwin? Tentu sama karena ada tuntutan dari LPDP, ya mesti mau nggak mau mesti cepat selesai. Tapi memang kalau saya juga pikirannya ya kalau ditarik kelamaan juga waktu ini banyak yang terbuang gitu loh. Maksudnya dia bikin program yang bisa kuliah 1 tahun, berarti kalau 1 tahun itu nggak selesai, dan berarti ada sesuatu yang menurut saya ya, something wrong gitu loh, something wrong. Misalnya saya pikirannya di dalam hal menggunakan waktu gitu. Ini kan tentu waktu anugerah Tuhan ya. Jadi kalau udah dikasih waktu setahun terus belum selesai, kita spend waktu lagi, waste waktu lagi. Terus kalau bagi saya tuh ada pergumulan pribadi juga di situ.
soal ya keluarga di Indonesia semua. Terus pengennya ya kalau bisa cepet selesai gitu. Terus satu lagi itu soal gereja Pak di situ. Karena saya di situ ini share nggak apa ya Pak? Iya, silakan. Nah, jadi saya di situ nyari gereja tuh susah Pak. Manchester tuh kan nggak ada GRI ya. Jadi saya nyari gereja itu akhirnya saya setengah tahun ya kalau nggak salah ya. Saya pikir ya benar-benar setengah tahun. Sekitar setengah tahun itu saya kerjaannya adalah nyari gereja. Jadi nyari ke gereja ini musiknya bagus gitu ya. Klasik lah, apalah, bah gitu ya. Tapi khotbahnya ya khotbahnya nggak cukup untuk memberi makan gitulah ya. Kemudian pindah lagi, cari lagi gereja, pindah lagi masuk ke gereja keluarga. Di situ antara yang pertama adalah rambut putih, tentu orangnya udah lansia, langsung range umurnya ke anak-anak. Yang seperti remaja pemuda hilang. Paling orang dewasa, orang tua ya. Jadi akhirnya ya saya di situ sendiri strangers gitu loh. Akhirnya saya cabut, cari gereja lain lagi, sampai setelah kira-kira 6 bulan itu saya baru menemukan gereja yang minimal khotbahnya itu bagus gitu. Khotbahnya bisa memberi makan jiwa. Itu kalau saya pikir-pikir, kalau saya lebih lama lagi itu bisa kacau. Memang dalam waktu 6 bulan itu saya gerejanya akhirnya online. Waktu itu kan ada GRI Karawaci atau GRI sini ada livestream.com kalau nggak salah ya, saya lupa nama webnya. Sebelum ada pandemi udah ada live stream mereka. Jadi saya ikut di situ, tapi ikut online itu memang beda banget. Nah saya pikir-pikir, saya terus merenung ya, ini lama-lama kerohanian saya bisa merosot nih gitu loh. Akhirnya saya ya mau nggak mau 1 tahun selesai gitu loh. Buat apa saya perpanjang lagi? Saya pengen pulang, terus pengen ke gereja yang saya seperti kembali lagi ke GRI gitu loh. Mungkin nambahin kali ya kalau Harwin Pak. Kalau saya pribadi juga ngerasa bahwa kalau di UK itu juga lebih ke, mungkin kalau di GRI kan lengkap ya Pak. Kita mau pelayanan ada, kemudian juga kalau let's say kita juga mau ada komunitas juga ada, terus juga memang dari segi khotbah sih yang saya benar-benar sangat missing gitu ya dalam 1 tahun itu, karena even if gerejanya pun udah bener nih Pak ajarannya, eksposisinya tuh memang mungkin tidak sedalam di GRI. Dan kadang saya jadi kayak, ya saya udah ngerti sih, ini the freshman aja nih, tapi kayak what's next gitu ya, what's more gitu. Jadi kita kayak craving for something yang di sini tuh kita terpenuhi gitu. Maksudnya jadi kayak dicambuknya ada, tapi kayak reflektif juga, tapi storytelling. Jadi kayak bagi saya pribadi tuh kayak mungkin 1 tahun tuh saya juga sering cerita sama papa mama saya ya, mungkin mereka juga kan suka doain gitu ya, kayak iya ya kok saya ternyata baru sadar di GRI ini tuh jadi salah satu anugerah yang besar banget gitu ya, karena apparently itu ya even di negara yang so-called ya Christianity itu strong gitu ya, juga sebenarnya juga mungkin sekarang ya udah pindah gitu ya, udah bergeser ke Asia gitu. Nah mungkin ya benar kata Harwin, kalau diperpanjang lagi ya apakah saya juga bisa spiritually tuh kenyang gitu di negara yang seperti itu sih Pak. Gitu. Mungkin ini juga menjadi satu reminder untuk adik-adik ya yang dapat dana dari orang tua. Kadang-kadang kan kalau beasiswa di limit ya. Kalau dapat dana dari orang tua jadi seolah-olah bisa bebas panjang, tapi sebenarnya itu kan hal yang kurang baik ya. Saya bersyukur dikasih anugerah sama Tuhan sehingga bisa menyelesaikan studi itu 3 tahun 6 bulan 8 hari. Itu di sistemnya 8 hari. Saya masih ingat sekali. Kira-kira aja. Teman-teman saya itu ada yang 16 tahun baru lulus PhD ya. Ini bicara pendeta-pendeta ya, kita nggak bicara yang lain. Ada yang teman saya satu belum lulus dari Italia itu sudah 12 tahun. Nah, saya bersyukur, saya percaya mereka juga mampu sebenarnya. Cuma mungkin nanti kita akan masuk juga ke segmen yang terakhir itu. Saya dimotivasi oleh beberapa hal. Pertama, yang jelas-jelas di depan mata, saya tinggalkan keluarga, tinggalkan pelayanan. Nah ini tidak bisa berlama-lama karena di sana ada banyak pekerjaan Tuhan di Indonesia yang harus saya kerjakan, keluarga, istri, anak, yang harus saya bersama dengan mereka. Jadi itu juga sudah setiap hari itu mesti ingat bahwa nggak bisa main tuh nggak bisa. Jadi kasih contoh aja, sebagian jemaat kalau ke Belanda itu
Pak boleh nggak jalan-jalan? Saya nggak bisa penuhi. Dengan sopan, dengan baik saya sampaikan minta maaf. Kalian pas di Amsterdam harinya pas saya nggak cocok, paling keluar makan siang bisa, tapi kalau bareng ke museum nggak bisa kecuali Sabtu atau Minggu gitu. Karena ini saya lagi di puncak-puncaknya riset hari tengah. Nah kita itu kalau riset itu kan uninterrupted reading kan. Kita kalau baca itu nggak boleh putus. Putus tuh kayak mulai lagi gitu. Nah jadi itu juga yang memotivasi saya bahwa nggak boleh lama-lama gitu. Harus segera selesai sehingga waktu promosi dokter itu profesor saya mengatakan event full time pun nggak bisa secepat ini. Lalu waktu 2022 saya dan keluarga ke Belanda itu ketemu dengan PhD koordinator. Kami undang makan malam gitu. Dia cerita. Dia bilang saya pegang 180 mahasiswa PhD. Itu sulit bisa secepat ini. Nah saya rasa itu bukan fitur saya secara pribadi. Itu juga bisa terjadi pada orang lain. Sepanjang kita punya tekad yang sama, punya komitmen yang sama gitu. Dan ini yang juga mungkin saya mau masuk ke segmen terakhir. Tentu selain kesempatan yang banyak ini, ada juga jebakan. Jebakan itu kan tidak hanya hal yang negatif ya. Hal negatif nih, ya kita bertiga sudah nggak usah ngomong deh hal negatif. Tapi hal-hal yang positif sekalipun itu bisa menjadi jebakan yang mendistract kita dalam studi apa, Harwit? Kalau saya ya, yang paling jelas itu adalah kesempatan untuk keliling-keliling, Pak. Kesempatan keliling-keliling. Indonesia sih ada juga, tapi kan saya nggak tahu ya, feel-nya di luar negeri, oh ini momennya singkat, terus pengen kalau bisa keliling sebanyak mungkin gitu. Akhirnya saya pikir orang bisa akhirnya keliling-keliling, akhirnya jadi nggak kuliah, tugas nggak dikerjain dan segala macem gitu. Jadi terbengkalai. Kalau saya sih ya ada allocate waktunya, misalnya Sabtu kapan nanti ke kota apa gitu. Saya kira itu salah satu yang sangat ini ya, sangat menggoda, tanda petik ya, seperti menggoda. Ya tentu seperti kata Pak Anton tadi, sesuatu hal yang sangat baik, yang positif karena keliling new experience, ya melihat anugerah Tuhan juga buat orang lain gitu dan segala macam, itu kan sesuatu yang bagus, sesuatu yang positif. Tapi ya kalau kebanyakan, kalau overdosis gitu ya, tentu akan akhirnya jadi menunda perkuliahan dan bisa jadi seperti yang kata Pak Anton tadi 16 tahun, I don't know gitu loh. Kalau Edwin sempat ini? Kalau saya sih mungkin ya di luar dari jalan-jalan, karena kalau saya pribadi juga saya Europe trip tuh 7 negara Pak. Tapi itu after tesis ya, jadi kayak itu penting ya kayak after tesis, karena kalau saya pribadi saya harus selesai dulu baru saya bisa enjoy gitu ya the trip gitu. Cuman mungkin kalau di UOG sendiri kayak memang banyak sekali bisnis club, organisasi, dan kadang-kadang tuh juga even not only business club tapi yang kita passionate juga nih, misalnya kayak dance club gitu, atau ya singing club gitu, kayak sangat banyak. Dan memang kan jadi banyak punya temen yang dari luar juga gitu ya. Dan kadang juga untuk memaintain itu semua gitu ya, karena kan kita juga pengen menikmati lah fasilitas yang dikasih sama universitas gitu kan ya konsepnya. Nah itu jadi kayak kadang suka bikin kita shifting ke gimana cara pembagian waktu ya gitu, karena saya juga punya banyak temen yang kayak dia bikin artikel apa dan lain sebagainya, tapi memang pas saya tanya gimana nilai juga gitu kan, karena kan kalau di LPDP juga kita kasih transkrip juga gitu kan konsepnya. Ya mungkin itu jadi salah satu hal yang dia agak sedikit compromise gitu ya, karena memang dia sangat bagus dalam bikin artikel, masukin jurnal apa segala macem gitu ya. Nah saya jadi kayak ngeliat kayak balancing di antara memang academic life ataupun juga yang di luar itu ya, yang karena memang sekali lagi itu hal yang positif, tapi kalau kita nggak maintain dengan baik, kita nggak punya self management yang tinggi juga, malah jadi jebakan untuk bisa prolong lagi untuk time limit studinya, ataupun bahkan kita tuh S2-nya jadi nggak benar-benar belajar gitu Pak. Karena kayak the whole essence of studying abroad adalah untuk belajar gitu. Betul. Bukan hanya untuk menikmati apa yang ada di luar, tapi juga belajarnya gitu. Nah itu jadi kayak missing sih Pak. Gitu. Kalau Pak Anton gimana Pak? Saya yang pertama tuh jebakan akademis dulu. Jebakan akademis ini konferensi kan banyak sekali. Jadi saya akan riset filsafat tuh Hannah Arendt, Jürgen Habermas, terus Abraham Kuyper ya, public theology. Nah, anggap aja 4 tema ini, Arendt, Habermas, Kuyper, public theology. Ini aja setiap hari itu ada. Jadi karena ada ini ahli Arendt ini datang.
Kadang-kadang kita campur belajar sama campur mau kepengen foto misalnya. Ya kan, wah ini scholar dari Amerika kan. Jadi saya pikir-pikir ya, itu pergi ke situ naik kereta, balik, itu sudah konsum waktu. Saya pikir perlu nggak? Ini tidak jelek loh, ikut konferensi free lagi. Free, saya ikut Arend and Migration, imigrasi itu di University of Amsterdam. Itu ahli Arend yang memang mempelajari tentang imigrasi. Migration. Wah, luar biasa. Perlu nggak ya riset saya tuh, ada keperluannya nggak? Meskipun itu tentang Arendt, sudah deh nanti lain waktu saya baca aja dia punya artikel di jurnal misalnya. Itu baru bicara Amsterdam, belum bicara kota lain, Rotterdam, Eindhoven, segala macam. Itu baru filsafat, belum bicara teologi. Nah, kedua di luar akademis itu minat kultural ya. Saya senang musik klasik, senang museum, dan tidak ada habis-habisnya nih, segala macam. Jadi, nah saya tetapkan sepanjang 3 bulan itu nonton konser 2 kali atau 3 kali. Masuk museum di akhir riset. Di akhir riset baru masuk museum. Jadi di tengah itu saya nggak mau masuk. Nah kecuali kalau ada orang Indonesia datang, ketemu di gereja hari Minggu. Jadi saya kadang-kadang Minggu itu berkhotbah di cabang-cabang GRI yang ada di Eropa. Tapi kalau tidak berkhotbah, saya masuk ke gereja bahasa Inggris. Nah kadang-kadang pulang itu ketemu jemaat. Pak makan yuk, makan terus pergi museum. Nah saya kasih kalau hari Minggu. Tapi biasanya Senin sampai Sabtu saya pakai riset. Jadi kalau saya pelayanan di cabang-cabang GRI pun, itu Senin pagi saya minta pulang. Jadi saya tidak extend. Senin pagi itu saya udah pulang supaya risetnya itu bisa penuh. Jadi saya lihat ya secara positif pun itu jebakan banyak. Nah, saya bersyukur ya. Waktu itu tuh saya belum aktif di medsos. Kalau enggak berarti sekarang tambah vlog. Oh iya tahu. Nge-vlog ya kan? TikTok ya kan? Nge-vlog. Jadi ya, nanti waktunya habis juga nih untuk jangan bicara hal yang negatif ya. Ada hal-hal yang positif pun ya kita mesti kontrol supaya sebenarnya apa tujuan utama kita tercapai, bahwa kita ke sana untuk studi kan. Jadi jangan sampai event di dalam studi pun itu juga banyak percabangannya. Mungkin Harwin sama Evin utambahin jebakan apa yang saya kepikiran. Misalnya waktu itu saya sempat ikut organisasi mahasiswanya di situ ya, mahasiswa Indonesia sih. Jadi kegiatan itu ada yang harus dikerjakan gitu ya. Saya sih sejauh ini belum ketemu orang yang berorganisasi terus gitu ya. Akhirnya jadi lupa kuliah gitu. Jadi ketuanya atau bagaimananya. Saya belum menemukan itu sih. Tapi mungkin saya pikir itu bisa jadi satu hal yang, apalagi kalau orangnya suka berorganisasi, dia bisa jadi pikir ke sana, wah ini organisasi di luar gitu. Mungkin bikin acara ini acara itu, kan acaranya bisa banyak kan, jadi IO gitu misalnya, itu bisa jadi menghambat kuliah dia, saya pikir ya. Saya sih belum pernah ketemu langsung sama orang yang seperti itu. Saya pernah dengar juga ada sih. Mungkin Pak Anton atau Evin ada yang mau tambahin? Iya sih, kalau bagi saya sih memang lebih ke arah ya, karena mungkin juga konsepnya tuh berada di dunia yang baru gitu ya. Maksudnya kayak Indonesia dan luar negeri itu bagi saya dunia yang sangat berbeda gitu ya. Jadi kayak kembali lagi sih orangnya mungkin udah ya sekalian tips and trick gitu ya. Mungkin udah harus punya self management yang tinggi sih untuk let's say tahu prioritasnya yang mana gitu ya, sehingga dan komit juga ke sana gitu ya. Bahkan even bagi saya temen juga nggak semuanya harus di-entertain sih. Ya, betul. Jadi kayak ya karena memang konsepnya kan mungkin karena kita kenal orang dari India, dari UK, dari US gitu kan. Jadi kita kayak kadang suka pengen mengentertain dan juga ya mungkin konsepnya bersosialisasi lah gitu. Kadang ya waktu untuk sosialisasi itu sendiri ya berapa lama dibanding kita beneran belajar gitu ya. Nah jadi kadang ya maintaining itu dan finding balance-nya sih bagi saya jadi bisa jadi jebakan atau kesempatan nih gitu untuk orang ini bisa fully get the experience of studying abroad sih Pak. Ya mungkin Harwin closing remark-nya apa untuk adik-adik teman-teman yang sekolah di luar negeri? Paling beberapa ya, maksudnya yang pertama itu tentu seperti yang tadi sudah dibahas, jangan terlalu minder bahwa saya bisa nggak ya S2 atau saya bisa nggak ya S3 gitu ya. Kalau Tuhan memang buka jalan ke situ, pasti akan bisa kuliah kok gitu, nggak perlu khawatir. Cuman yang kedua yang saya pikir adalah yang penting itu
berdasarkan pengalaman pribadi ini ya, adalah pikirkan ketika akan kuliah studi ke luar negeri itu, pikirkan juga terutama perkembangan kerohaniannya seperti apa, cari gereja seperti apa gitu. Barangkali kalau misalnya nih, kalau di sini ya kebaktian juga nggak jelas gitu dan segala macam, terus akhirnya kuliah ke luar negeri, terus di tempat di negara di mana tidak ada gereja yang baik atau tidak bisa menemukan gereja yang baik, itu pulang-pulang hancur. Saya kira itu pulang-pulang hancur. Kalau benar-benar dia bisa akhirnya jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh bertumbuh, itu benar-benar anugerah Tuhan yang sangat besar banget buat mereka gitu. Jadi saya kira studi di luar negeri ya bisa misalnya cari tempat yang nggak harus GRI sih, cuman kalau kita udah biasa di GRI, mungkin kalau ke tempat-tempat yang ada GRI-nya itu cukup bagus, karena kita perlu komunitas juga untuk menjaga supaya jangan sampai kita studi, setelah itu dapat gelar, setelah itu dapat akademik tinggi, tapi akhirnya secara kerohaniannya luntur, itu buat apa gitu loh. Jadi menurut saya sih perlu dipikirkan sih dalam hal itu. Mungkin Evin atau Pan? Ya, Evin silakan. Mungkin kalau dari saya closing remark-nya ya kembali, kalau saya adalah produk dari 17 kali gitu ya. Saya selalu tanya sama orang udah berapa kali coba gitu ya. Dan rata-rata mungkin 10 kali gitu. Itu pun sangat jarang gitu ya. Jadi saya bisa bilang bahwa saya adalah living testimony bahwa kalau memang kita persistence, dan yang kedua mungkin sesuai dengan kehendak Tuhan gitu ya. Maksudnya sesuatu hal yang kita lihat tuh baik dan kita pengen upskilling gitu ya, yaitu adalah sesuatu yang patut diperjuangkan. Dan bagi saya berarti kayak sebelum sampai titik darah penghabisan tuh cobalah gitu, karena it's a very rare experience berjalan sama Tuhan di tempat yang baru gitu ya, belajar, dan memang sekolah kehidupan juga. Jadi bagi saya it's a one in a lifetime experience lah gitu. Dan yang kedua ya mungkin lebih ke arah setelah itu finding why-nya sih, karena kadang ada orang yang ambil S2 tapi terus bingung mau jadi apa gitu ya. Jadi memastikan bahwa setelah tadi udah berjuang mendapatkan itu, what's next gitu, apa yang bisa, apa yang Tuhan pengen kita lakukan lah setelah kita dapat S2-nya itu sih. Baik, saya kira bagus ya pesan-pesan dari Harwin dan Evin. Bagi saudara-saudara, adik-adik atau teman-teman yang diberi anugerah untuk studi di luar negeri, jangan buang kesempatan, pakai dengan baik, dengan maksimal. Belum tentu ada lagi, kalau dibuang suatu hari akan menyesal. Pakai untuk kemuliaan Tuhan dan boleh memberkati bangsa dan negara, atau dimanapun kita berada bisa menjadi berkat. Terima kasih Harwin, Evin untuk kesempatannya. Terima kasih untuk kesempatan bersama kami. Sampai berjumpa di dalam podcast selanjutnya. Tuhan memberkati.